Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini memang banyak sekali ikan gabus saya yang bertelur ya. Jadi saya sedang tadi saya lihat memang sudah banyak yang bertelur, ada 2 kolam kalau nggak salah. Nah, jadi untuk perawatan telur ikan gabus ya. Perawatan telur ikan gabus yang mana kita memang harus membutuhkan perawatan yang ekstra karena ini adalah bibit ya. Jadi tidak boleh sembarangan, termasuk juga kontrol air. Jadi di dalam video ini nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya ya, langsung memindahkan ikan gabus dari kolam-kolam pemijahan seperti ini kemudian ke kolam yang lainnya. Jadi ke kolam karantina untuk dilakukan pembesaran sampai dengan bibit ukuran 3-4. Jadi seperti itu. Secara teoritis memang larva-larva ikan gabus itu masih mempunyai daya tahan atau imunitas yang rendah ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Saya juga tidak menyarankan untuk memindahkan telur ikan gabus ya. Saya tidak menyarankan. Saya sama sekali tidak rekomen pemindahan telur ikan gabus. Saya tidak rekomen sama sekali. Yang saya rekomen adalah ketika ikan gabus bertelur, kemudian dibiarkan dulu selama 3-4 hari. Ketika ikan gabus sudah memutar, sudah berenang memutar, sudah menetas, kemudian berenang memutar, nah baru itu bisa kita pindahkan. Tetapi untuk menghindari stres dari indukannya yang kalau orang Jawa bilang momong ya, untuk menghindari stresnya itu maka kita harus lakukan secara perlahan dan juga ada tekniknya. Salah satu tekniknya adalah kita memindahkan beberapa bagian anakan ikan gabus atau larva ikan gabus, jadi tidak harus semuanya langsung ya. Jadi tapi alhamdulillah di tempat saya ikan gabusnya tidak mempunyai karakter yang mudah stres. Ada sih satu yang kolam ini kalau nggak salah. Nah, yang kolam ini. Tapi yang lainnya aman. Jadi kolam ini itu kalau diganti air, dia stres, ikan gabusnya stres lalu bertengkar. Padahal belum waktunya nikah, belum waktunya kawin, tapi dia sudah jodoh sebetulnya. Jadi yang kolam lain alhamdulillah juga oke-oke saja. Untuk lebih lengkapnya kita simak video saya berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arbumin semuanya. Ya, pada hari ini saya memanen sedikit bibit ikan gabus karena kapan hari saya tinggal kerja keluar kota, kemudian hujan ya, saya tidak sempat ngasih tutup. Ya, di sini ini tadi tempat indukannya, kemudian sudah saya pindah menggunakan jaring ini ke sini. Tetapi ada tekniknya teman-teman semuanya. Jadi yang pertama tekniknya adalah kita harus ukur dulu pH-nya di sini. Ya. Kita harus cari tahu dulu berapa besaran pH-nya. Oke, 7,7. Ya, 7,6. Oke, yang di sini ini tadi adalah air dari sini dan juga saya campur air yang dari tempat mau saya tempatkan ini nanti. Kita cek dulu pH-nya. Oke, 7,7 ya. Tidak seberapa jauh. Yang di sini 7,6, yang di sini 7,7. Kemudian dan juga alhamdulillahnya di kolam ini
ini juga sudah bertelur. Kelihatan ya. Nah, alhamdulillah sudah bertelur. Tuh banyak sekali. Alhamdulillah. Dan sekarang yang akan kita lakukan adalah memindahkan ini ke kolam di sebelah sana. Oke, ikuti terus Ardi Channel Farm. Nah, ini adalah kolamnya. Kita cek juga pH-nya ya, teman-teman. Di sini sekitar 7,6. Oke. Normal sekali ya, 7,5. Oke, alhamdulillah 7,5 sangat normal sekali. Perbedaannya tidak terlalu jauh. Maka kita akan masukkan bibit ikan gabus ini ke dalam kolam sini. Oke, cara memasukkannya pun ini kita airnya juga kita bisa langsung masukkan seperti ini ya, perlahan-lahan, pelan-pelan. Oke. Jadi seperti ini ya, kita tinggal kasih makan cacing sutra yang akan datang nanti sore. Saya sudah pesan. Kita lihat, indah sekali bukan? Dia sudah mulai bergerombol. Air yang saya gunakan ini adalah campuran dari air baru dan juga air endapan ya. Saya endapkan kurang lebih sudah 1 bulan kalau nggak salah. Ya, bagus sekali airnya, warnanya. Ini kolamnya kurang lebih ukuran berapa ya? Kurang lebih ya 60 lah kali 60. Kurang lebih seperti itu. Airnya saya ambilkan dari air ini. Ini bagus sekali ini. Karena sejatinya budidaya ikan itu adalah perawatan air. Yang utama adalah perawatan air. Nah, yang ini saya pakai untuk lele. Saya pakai untuk lele sebagai makanan ikan gabus yang indukan. Ini dia. Nah, ada 2 kolam, sebelah sana juga ya. Ya, ternyata lebih mudah merawat lele ya, kalau menurut saya, daripada gabus. Gabus juga mudah sih, cuman lele lebih mudah. Seperti itu. Kita juga harus punya tampungan air seperti ini. Ini juga sudah mengendap kurang lebih 1 bulan ya. Kalau ngelihatnya seperti ini hijau gitu, seneng gitu rasanya. Apalagi melihat ikan yang bertelur ini tadi. Nah, ini juga luar biasa senengnya saya. Nah, itu sudah bergerak itu. Ya, sudah bergerak larvanya. Sudah banyak yang bergerak larvanya. Kalau ini indukannya kalau nggak salah ukuran, nah itu kelihatan di bawah. Diajar sama yang jantan. Kelihatan ya, teman-teman. Diajar sama yang jantan. Memang seperti ini proses kawinnya, tetapi bukan sini bagian belakang. Yang diajar biasanya memang daerah kepala ini. Nah, saran saya teman-teman, kan kapan hari hujan nih di sini.
kemudian di atas itu tidak ada atap sama sekali. Kalau telurnya kena hujan, tergoncang-goncang, dia biasanya kalau bahasa Jawanya itu kacrek ya. Telurnya itu bukan tidak berhasil dibuahi, itu telurnya sudah berhasil dibuahi. Tapi yang putih-putih itu memang ada yang belum berhasil dibuahi. Tetapi yang bening-bening itu tadi sudah berhasil dibuahi, tetapi dia bisa jadi kacer atau gagal menetas itu karena ada faktor eksternal, yaitu dari hujan, salah satunya yang paling gampang. Nah, untuk menutupi itu kolam-kolam, maka saya beli, saya nggak tahu ini apa namanya ya. Saya nggak tahu ini apa namanya, yang jelas kayak gini lah. Ini kalau nggak salah panjangnya 1x3. Ya, 1x3. Ini nanti saya mau bilang ke teman saya suruh motong aja ini. Dulu saya nggak pakai gitu, karena dulu saya sistemnya pakai koloni, sekarang saya sistem berdua, jantan dan betina. Ini mau saya potong 1 meter juga untuk tutup itu. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan. Oke, jadi seperti itu ya sahabat albumin semuanya, bahwasanya kita harus, kalau di saya itu memang harus main parameter air, itu wajib bagi saya ya. Kita main parameter air itu bukan main kira-kira, tetapi kita harus main secara ilmiah, secara keilmuan. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi pH-nya berapa itu harus kita ukur seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian kalau suhunya tadi kebetulan alhamdulillah dari saya sendiri sudah saya ukur sebelumnya tadi menggunakan alat di TDS meter, itu ada sebetulnya alat untuk mengukur suhunya. Tapi kalau mau khusus yang untuk mengukur suhu juga boleh teman-teman. Jadi yang jelas kita mainnya bukan kira-kira, kita mainnya harus selalu pengukuran agar di tempat saya cocok dan di tempat lain juga cocok. Jadi tidak main asal ganti air. Bisa jadi di tempatnya si A itu diganti air bersih baru itu cocok dan tidak mati. Kemudian ketika di tempat B kita menggunakan air bersih baru ternyata bibitnya banyak yang stres. Nah, itulah kita harus tahu kenapa seperti itu. Penyebabnya adalah ukurannya nggak sama. Sama-sama air baru tapi ukurannya nggak sama. Entah itu pH, entah itu suhu, entah itu air barunya mengandung Fe, C, ataupun klorin, kaporit, dan lain sebagainya, saya kurang paham. Yang jelas semua yang kita lakukan di sini adalah sesuai dengan ilmiah. Jadi harus mengukur, tidak main kira-kira ya. Kecuali kalau memang sudah berpengalaman. Jadi dan sudah hafal karakter air di tempatnya. Jadi sudah hafal, diganti air baru aman, besoknya lagi diganti air baru juga masih aman. Nah, itu nggak masalah ya. Tetapi kalau untuk dibagikan ke orang lain itu perlu harus ada ukurannya. Oke. Jadi poin pentingnya untuk memindahkan bibit ikan gabus itu tadi adalah kita harus mempertimbangkan, kita harus memperhatikan kualitas air dan parameter air. Oke, semoga mencerahkan dari Ardicana Farm, semoga mencerahkan untuk para pembudidaya ikan gabus yang lainnya juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada masukan dan ya kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam albumin.